di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paru, YouTuber tertua di semesta. Moga-moga penonton Pesantren Jolali selalu sehat ya. Selalu sehat dan gunakan kesehatan itu untuk melakukan pekerjaan besar di dunia yang fana ini, yang penuh dengan intrik politik, penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan, penuh dengan masalah. Moga-moga Allah seberangkan kita ke al-hayatul, dari al-hayatul faniyah, dari alam yang fana menuju alam yang bako, yang kekal abadi, yang kita nanti tidak mati-mati lagi. Salah satu tokoh PDIP di Bandung bilang, yaitu Marwarar Sirait, mengatakan dia berharap satu hari Presiden Jokowi sebagai negarawan mengundang Anies Baswedan, mengundang Prabowo, dan mengundang Ganjar. Ya, tiga calon presiden itu ke istana. Alasannya karena Jokowi, apalagi Jokowi seorang negarawan yang menurut survei terakhir katanya kepuasan publik itu sudah mencapai 80%. Menurut survei itu udah melampaui Narendra Modi dari India katanya. Jadi layak dia mengundang ketiga orang itu untuk ngopi di istana, kata Marwarar Sirait ya. Kemudian supaya nanti di situ bisa adu gagasan, adu track record, adu visi misi. Jadi politik itu lebih harmonis ya, kata Marwarar Sirait. Bagaimana pandangan saya? Tentu saya menyarankan Anies menolak undangan itu dan nggak perlu datang ke istana. Pertama, buat apa Presiden mengundang Anies? Kalau mengundang Ganjar sebagai gubernur pantas, gubernur dari Jawa Tengah, dan mengundang Prabowo pantas karena memang menterinya, pembantunya kan. Mengundang Anies kan dia bukan gubernur, bukan pejabat sekarang, gitu. Kecuali yang mengundang itu KPU untuk adu gagasan itu pantas. Kalau Anies sampai datang dalam undangan itu, sebagaimana yang digagas atau yang diinginkan oleh Marwarar Sirait, itu satu jebakan ya, jebakan politik yang akan meruntuhkan ya, bukan marwahnya Anies, tapi daya tawar Anies menjadi seolah-olah dia dikooptasi kan, dijinakkan, berhasil dijinakkan oleh Jokowi yang sebenarnya sudah senja kekuasaan itu tinggal sedikit lagi. Dan mungkin hampir, itu yang dalam bahasa akademik di dalam dunia politik sebagai lemdak ya, dia lumpuh yang sudah nggak punya kekuasaan apa-apa lagi.
nggak usah diikuti juga ya, manuver-manuvernya itu. Sebentar lagi juga dia selesai ya. Jadi lebih baik Anies Baswedan menjaga jarak, melakukan maintenance distance terhadap istana supaya independensinya terjaga, kemerdekaan jiwanya terjaga, kemerdekaan politiknya itu terawat ya, dengan penuh terawat dengan hampir sempurna gitu. Tapi kalau menyorongkan kepala kemudian dikalungi leher dan jerat oleh jeratan politik istana, itu akan merugikan Anies jangka pendek, menengah dan panjang ya, dalam pertarungan nanti melawan Ganjar dan Prabowo. Alasan-alasan dari senior PDIP tadi atau Marwar Sirait bahwa itu akan membuat politik lebih harmonis itu tidak mungkin ya, karena sejak awal Anies Baswedan itu sudah mengusung tema atau strategi yang berbeda dengan Prabowo serta Ganjar ya. Dia menawarkan perubahan dan perubahan, change and continuity ya. Mana-mana yang bagus diteruskan, mana-mana yang harus dikoreksi tentu tidak diteruskan ya. Sementara Ganjar dan Prabowo itu sudah jelas posisinya akan melanjutkan apa saja yang sudah dikerjakan Jokowi tanpa kritik, tanpa ada usaha-usaha untuk mengoreksi program-program atau pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Jadi alangkah tidak fair ya kalau mengundang, sebagai apa Presiden mengundang? Apakah mengundang sebagai negarawan? Orang mempertanyakan tentang kenegarawanan Pak Jokowi ya, ketika dia ikut cawe-cawe dalam rekrutmen calon presiden berikutnya, yang seharusnya kalau memang dia negarawan, dia melakukan satu sikap netral sebagaimana dilakukan oleh Megawati dan juga SBY dalam konteks sirkulasi kekuasaan 5 tahunan dalam pertarungan pemilihan presiden tahun 2024. Sikap-sikap negarawan sebagaimana ditunjukkan oleh Megawati dan SBY itulah yang sebenarnya kita harapkan ditunjukkan oleh Jokowi, tapi kemudian dia menjadi partisan. Dan sikap negarawan itu tidak ditunjukkan oleh perilaku politik dari Jokowi, tapi bisa ditunjukkan menurut survei sebagaimana yang disimbolkan oleh Marwar Sirait. Padahal survei itu, lembaga-lembaga survei kita dipersoalkan, yang 7 itu persoalkan, bukan survei tapi sure pay, tergantung siapa yang bayar kan. Dan itu menentukan hasil dari survei itu kan, siapa yang membayar, siapa yang memesan, siapa yang yang memesan ya, merequest ya. Oleh karena itu pandangan atau usulan dari Sirait untuk supaya Jokowi mengundang Anies Baswedan bersama Ganjar dan Prabowo itu tidak relevan dan sebaiknya ditolak pada tingkat pemikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.